Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memilukan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang ibu muda yang berparas sangat cantik, dan dia sudah memiliki satu orang buah hati yang baru berusia 1 tahun. Akan tetapi sayangnya si ibu muda itu harus bernasib buruk karena ulahnya sendiri. Dia ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamarnya, dengan lilitan sajadah serta mukena yang bergelantungan di atas kusen pintu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si ibu muda itu ternyata memilih untuk membinasakan kehidupannya karena problematika rumah tangga. Dia adalah istri kedua dari seorang saudagar kaya dan karena beban menjadi seorang pelakor membuatnya kehilangan ketentraman di dalam hidupnya. Pada satu surat yang dituliskan sebagai wasiat untuk kedua orang tuanya, di sana tertulis bahwa dia merasa sangat cemburu dengan istri sah dari suaminya. Dia berpikir bahwa keputusannya merebut laki orang adalah sebuah keputusan yang salah. Dan dengan kepergiannya dia berharap menjadi seorang malaikat tak bersayap di surga nantinya. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dari peristiwa tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para pria yang sedang berkeinginan berpoligami. Sebab permulaan dari problematika kisah tersebut bermuara pada ketidakadilan seorang pria yang beristri dua. Saya berharap kita semua dijauhkan dari segala keburukan yang ada di dunia ini, dan kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si ibu muda yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Anissa yang berusia sekitar 24 tahun. Dia bertempat tinggal di Kecamatan Sambas di Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat. Sekedar informasi yang ingin saya sampaikan mengenai latar belakang dari kehidupan Anissa. Dalam beberapa kesempatan pihak keluarga mengatakan bahwa kepribadian dari putrinya itu terbilang sangat pendiam. Dia bersama dengan saudara kandungnya jarang sekali bercengkrama ataupun berdiskusi satu sama lain. Putri Anissa setiap hari selalu menghabiskan waktunya di dalam kamar. Dia selalu memainkan ponsel miliknya dan jarang sekali nongkrong untuk sekedar bermain dengan teman seusianya. Dalam keterangan lanjutan juga menyebutkan bahwa gadis itu memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Kondisi kehidupan dari kedua orang tuanya ternyata tidak memadai untuk membiayai pendidikan ke jenjang berikutnya. Dari sini Anissa kemudian memilih untuk melanjutkan hidup secara mandiri. Dia akhirnya bekerja sebagai seorang kasir di salah satu toko swalayan di pusat kota Kalimantan. Ketika itu Anissa memilih untuk tinggal di sebuah indekos yang tidak jauh dari tempatnya bekerja. Dia mencoba untuk berpetualang dan jauh dari keluarga di kampung halaman. Hingga dari sinilah awal mula kisah cinta dari Anissa kemudian bermuara. Ketika itu dia sedang melayani salah satu pengunjung di tokonya, dan si pria itu malah mengajaknya berkenalan sampai meminta nomor ponselnya. Putri Anissa lantas langsung memberikannya tanpa berpikir panjang. Dia melihat sosok dari pria itu berperawakan sangat tinggi dan rapi. Dia juga terlihat sebagai seorang pria mapan dengan kendaraan roda 4-nya yang bermerek Eropa. Dan tidak disangka dari pertemuan itu kemudian membuat mereka akhirnya saling berkomunikasi lewat pesan suara. Si pria ternyata benar-benar serius untuk membangun hubungan dengan Anissa. Dan gadis itu juga membuka dirinya dengan setiap kemungkinan yang ada. Pada beberapa hari berikutnya, si pria yang bernama samaran Anton itu kemudian kembali datang ke toko dari Anissa. Di sana dia bukan bertujuan untuk membeli salah satu barang yang dijual, melainkan dirinya mengajak Anissa untuk pergi makan siang di waktu istirahatnya. Hingga akhirnya mereka berdua kemudian memiliki kesempatan untuk berduaan dalam waktu yang panjang, dan di sana Anissa merasa cukup nyaman dengan obrolan yang terkesan sangat dewasa. Singkat cerita, pertemuan yang terjadi secara tidak sengaja itu berlanjut pada hubungan yang lebih serius. Komunikasi di antara keduanya juga berjalan dengan sangat lancar.
Dan pria itu memiliki daya tarik dari caranya memperlakukan seorang wanita dengan sangat baik. Di sini perasaan dari Anissa kemudian mulai tumbuh bermekaran, tidak ada yang bisa menghalangi perasaan hatinya yang berbunga-bunga. Pria yang mapan itu benar-benar membuatnya terpikat tak beraturan. Hingga setelah 1 bulan mereka saling mengenal satu sama lain, si pria kemudian mulai menyatakan cinta dan berharap memiliki hubungan yang lebih intim dengannya. Dan tanpa berpikir terlalu panjang, Anissa juga akhirnya mengutarakan perasaan yang sama dan dia menerima si pria menjadi kekasih hatinya. Pada saat ini tidak ada sesuatu yang janggal dari sikap yang ditunjukkan oleh Anton. Dia juga sangat royal kepadanya dan selalu menyisihkan uang jajan di setiap bulannya. Kenyamanan serta keamanan secara finansial kemudian didapatkan oleh Anissa. Tidak bisa dipungkiri wanita selalu mencari hal itu, dan setelah mendapatkannya maka dia tentu akan sulit melepaskannya begitu saja. Singkat cerita, pada 3 bulan berikutnya, Anissa seketika merasa sangat terkejut dengan sebuah rahasia dari Anton yang mulai terbuka dengan sendirinya. Di sana dia menemukan sebuah pesan singkat di ponsel miliknya. Dan itu berasal dari seorang wanita dengan berisikan kata-kata sayang. Di sini Anissa kemudian langsung mempertanyakan hal itu. Dia awalnya berpikir bahwa si pria sudah mengkhianatinya dan itu menjadi tamparan menyakitkan setelah selama ini selalu diberikan kenyamanan. Hingga akhirnya Anton kemudian berkata jujur bahwa dia sudah punya seorang istri dan 2 orang anak. Dia beralasan bahwa sejak lama sudah ingin memberitahukannya, namun karena takut Anissa marah maka dia urung melakukannya. Mendengar penjelasan dari Anton, Anissa seketika langsung lemas tidak berdaya. Dia diterpa sebuah kenyataan bahwa dirinya sekarang sudah menjadi seorang perebut laki orang. Sebuah fakta yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya dan itu rasanya sangat menyakitkan. Putri Anissa juga meneteskan air matanya. Seorang pria yang dipikirinya bisa membawa masa depannya lebih cerah, nyatanya malah membuatnya kehilangan arah. Ketika itu Anissa kemudian memaksa agar Anton tidak lagi menghubunginya. Dia tidak mau ada hati seorang wanita yang tersakiti karena dia mencintai orang yang salah. Singkat cerita, pada beberapa hari berikutnya Anton ternyata tetap berusaha untuk menghubunginya dan dia memaksa untuk bertemu. Pada awalnya Anissa menutup diri dan menolak, namun karena bujuk rayunya dia akhirnya kembali bertemu dengan suami orang tersebut. Dan Anton nyatanya sangat lihai dalam menemukan titik lemah dari seorang wanita, hingga akhirnya Putri Anissa kembali ke dalam pelukan hangatnya. Di sini tidak ada yang bisa dirasakan oleh Anissa selain mengutuk dirinya sendiri. Sebuah keputusan untuk menerima Anton kembali adalah sebuah rasa yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. Hingga setelah semua kembali berjalan normal seperti biasanya, Anton kemudian mengajak Anissa untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Anton berharap bahwa Anissa mau menjadi istri keduanya dan dia akan berlaku adil untuk hal itu. Sebagai seorang wanita yang memiliki logika yang terbatas, kemapanan serta rasa kasih sayang kemudian membuatnya menjadi gelap mata. Anissa mengetahui bahwa pernikahan itu akan menjadi sebuah kesalahan. Namun rasa cintanya membutakan jalan pada logika tentang menyakiti hati wanita yang lain. Kedua orang tua Anissa ketika itu tidak diberitahukan bahwa calon suaminya sudah punya istri. Anissa menutup diri dengan keluarga dan dia ingin menyimpan segala konsekuensi atas pernikahan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Anissa dan Anton akhirnya resmi menjadi sepasang suami dan istri. Mereka menggelar acara nikah itu secara sederhana dan hanya dilaksanakan lewat agama. Pada bulan pertama dalam menjalani biduk rumah tangga tersebut, Anissa kemudian diberi jatah 2 hari untuk bisa bertemu dengan suaminya. Mereka juga sudah bersepakat untuk tidak saling mengirimkan pesan agar tidak diketahui oleh istri pertama. Di sini awalnya Anissa mulai terbiasa dengan pembagian waktu tersebut. Namun di beberapa momen dirinya merasa kesepian di sepanjang malam. Dan si suami juga akhir-akhir ini mulai melanggar perjanjian karena hanya pulang 1 hari dalam sepekan. Di sini konsekuensi menjadi seorang perebut laki orang kemudian mulai dia rasakan. Pilihan yang dipikirnya baik ternyata berdampak secara keseluruhan pada mentalnya yang berantakan.
Putri Anisa akhirnya mulai tidak tahan karena jarangnya bertemu dengan sang suami. Dia juga sempat meminta keadilan dan mereka berdua akhirnya saling berdebat serta pertikaian tidak bisa terhindarkan. Akan tetapi keributan itu tidak berlangsung lama. Sebab ternyata Anisa kedapatan tengah mengandung janin di dalam perutnya. Dan ketika itu sang suami kemudian mengalah serta memberi jatah waktu lebih untuk istri keduanya tersebut. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Anton, di sana dia mengaku bahwa ketika dirinya sedang bersama dengan Anisa, maka dia harus menyiapkan sandiwara ataupun alasan kepada istri pertamanya. Tipu daya yang sering dia berikan tentu adalah pekerjaan di luar kota dan selama ini dirinya tidak pernah ketahuan. Singkat cerita, anak dari hasil pernikahan Anisa kemudian akhirnya dilahirkan. Wanita yang berusia 24 tahun itu tentu sangat bahagia dan ini adalah sebuah kado terindah di dalam hidupnya. Sayangnya ketika itu sang suami sedang tidak ada bersamanya, dia dipaksa melahirkan dengan ditemani ibu kandungnya di rumah sakit. Pada beberapa hari berikutnya, sang suami juga tidak kunjung datang, padahal dia saat menunggu kehadirannya untuk melafalkan kumandang azan di telinga anaknya. Hingga sekitar 2 minggu berikutnya, si suami itu ternyata baru bisa datang ke rumah. Dia beralasan sedang banyak kerjaan dan tidak punya waktu yang banyak untuknya. Di momen itu Putri Anisa juga tidak melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah sang suami. Dia hanya melihat anaknya secara sekelebat saja dan kemudian duduk di ruang tamu sampai seharian. Di sini Putri Anisa yang masih merasa sakit pasca melahirkan kemudian semakin teriris batinnya. Menjadi istri kedua nyatanya tidak semenyenangkan itu meskipun suaminya terbilang mapan dan kaya raya. Keesokan harinya juga sang suami kembali harus pulang ke istri pertamanya. Dia hanya menengok anak itu dan sama sekali tidak memberi ucapan terima kasih setelah berjuang melahirkannya. Pada usia si anak beranjak ke 4 bulan. Kondisi yang sama terus-menerus dirasakan oleh Putri Anisa. Dia benar-benar tidak merasa adil dengan posisi seperti ini. Dan jika waktu bisa diputar kembali maka dia tidak mau menikah dengan seorang pria yang sudah punya anak dan istri. Sebuah fakta yang tidak disadari oleh banyak orang, poligami tidak selamanya indah jika tidak bisa berlaku adil. Di dalamnya juga akan banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi. Polemik atas kekacauan perasaan kemudian timbul begitu saja di dalam diri Putri Anisa. Dia juga sempat membenci anaknya dan tidak mau memberikan ASI untuknya. Rasa marah serta kecewa terus-menerus dia rasakan. Kecemburuan tingkat tinggi juga menjadi problematika dalam permasalahan jiwa yang kesepian. Dalam hatinya dia berpikir bahwa apakah semua ini adalah karma yang nyata adanya, menjadi seorang pelakor dihukum dengan ketentraman hati yang sulit didapatkan setelah menikah. Di sini Putri Anisa sudah kehilangan harapan sama sekali. Dia juga sudah tidak berhasrat untuk meminta keadilan kepada suaminya. Dirinya sudah buntu pada rasa kepahitan serta kesepian dan kekecewaan. Hingga setelah semua hal yang sudah terjadi, pikiran-pikiran itu kemudian membawanya pada dimensi yang lain. Bisikan iblis yang terus menyerang membuatnya berpikiran ke arah yang negatif. Pada sepanjang malam dia sudah berdoa pada kuasa Tuhan. Namun di hari-hari berikutnya kedamaian tetap tidak dia dapatkan. Dan kemungkinan besar di sini Putri Anisa mengaku menyerah serta tidak lagi ingin melanjutkan apa yang semestinya dia lanjutkan. Hingga pada gemerlap bintang yang menghiasi malam di atas jendela, di sana logikanya sudah hilang dan ambisinya untuk berpulang adalah keputusan akhir yang sedang diinginkannya. Di depan sang anak yang sedang tertidur pulas, bayi berusia genap 11 bulan itu sangat mirip sekali dengan bapaknya. Hidungnya mancung, bibirnya tipis dan rambutnya juga sangat lebat. Di sana Putri Anisa kemudian menuliskan sebuah pesan kepada kedua orang tuanya serta suaminya. Putri Anisa meminta mereka untuk menjaga anak itu sebaik mungkin. Dia berharap mereka membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan tidak boleh dibiarkan kesepian. Anisa juga menuliskan bahwa keputusannya ini sudah bulat sebab dia ingin menjadi seorang malaikat di surga dengan penuh kedamaian hati dan tidak merasa lagi sendirian. Setelah surat itu digoreskan dengan sebuah tinta hitam, matanya kemudian terpejam pada sebuah keabadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Di depan buah hati dari kisah cintanya dengan sang suami, di sana takdir itu dipilihnya sebagai jawaban atas segala kerumitan yang selama ini dia rasakan. Singkat cerita, Putri Anissa kemudian ditemukan oleh kedua orang tuanya dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Mereka semua tentu sangat terkejut dengan hal itu dan sang ibu menjerit atas apa yang sudah terjadi kepada putrinya tersebut. Sekedar informasi, saya mendapatkan kisah ini dari sebuah postingan di media sosial. Ada salah satu akun yang membagikannya dan dia menceritakan atas kisah yang memilukan yang sudah saya bahas di atas. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak sekali pelajaran yang ada di dalamnya. Jangan pernah memutuskan untuk menjadi istri kedua jika kita belum siap menerima segala konsekuensi yang akan terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.